Dan apakah siapa, bagaimana, ya pasti Bu Mega punya pertimbangan sendiri. Jadi bukannya berarti harus Puan Maharani. Saya merasa tidak ada privilege untuk saya karena memang selalu ditugaskan turun ke bawah, kerja yang benar, yang kuat, yang sabar, yang tabah dalam menghadapi semua tantangan ke depannya. Itu saya jalani. Untuk menentukan siapa yang akan dicalonkan. Orang ngono kok saiki nungguin, enggak ada. Urusan gue. Acara hari ulang tahun ke-50 PDI Perjuangan pada 10 Januari 2023 lalu sempat digadang-gadang sebagai momen deklarasi capres. Namun hingga akhir acara, Mega tak mengumumkan satupun nama calon yang bakal diusung untuk pemilu 2024. Mengutip yang dilansir Kompas.com, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani meyakini bahwa Megawati Soekarno Putri bakal menunjuk kader PDIP terbaik untuk dicalonkan sebagai calon presiden pada pemilu 2024. Menurut Puan, capres PDIP tak harus dirinya, sekalipun dia merupakan Putri Megawati, pemimpin tertinggi partai. Apakah siapa, bagaimana, pasti mereka punya pertimbangan sendiri. Jadi bukan berarti harus Puan Maharani. Kata Puan dalam acara Rosi Kompas TV yang ditayang 13 Januari kemarin. Sebagai Putri Megawati, Puan mengaku tak mendapat perlakuan istimewa. Ketua DPR RI itu juga bilang dirinya tak pernah meminta jabatan apapun ke ibundanya. Megawati mampu membedakan peran sebagai ibu sekaligus ketua umum partai tempat dia bernaung. Penugasan yang diberikan kepada Puan semata-mata karena titah Megawati yang percaya terhadap kemampuannya. Sebagaimana kader PDIP lainnya, Puan harus patuh ketika ditugaskan turun ke lapangan bertemu langsung dengan masyarakat. Saya merasa tidak ada privilege untuk saya karena memang selalu ditugaskan turun ke bawah, kerja yang benar, yang kuat, yang sabar, yang tabah dalam menghadapi semua tantangan ke depan. Itu saya jalani. Ini bukan tentang anak, bukan. Tapi ya seorang kader yang dianggap mumpuni dan bisa mampu untuk ditempatkan dalam posisi tertentu, ucap Puan. Bagi Puan tak mudah untuk menjalankan tugas-tugas yang dia emban saat ini. Dia mengaku harus berjuang keras untuk membuktikan kemampuannya di kancah politik. Saya harus buktikan dengan kerja keras, bukan hanya duduk saja dengan karpet merah. Aduh, berat, bukannya gampang untuk menjadi seseorang Puan Maharani, katanya. Hingga saat ini Puan tak tahu menahu soal capres PDIP yang bakal ditunjuk Megawati. Dia juga mengaku tak tahu kapan Mega bakal mengumumkan jagoannya. Namun Puan menegaskan, siapapun kelak yang mendapat kepercayaan Mega semata itu karena kemampuannya, bukan alasan kedekatan. Kembali lagi, ini bukan urusan anak. Ini urusannya kemudian bagaimana memunculkan seorang pemimpin untuk bangsa dan negara. Tutur mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tersebut. Presiden kelima RI itu menegaskan kewenangan soal pencapresan PDIP ada di tangannya sebagai pemimpin tertinggi partai. Nggak ada pengumuman capres, ini urusan gue. Saya ketua umum terpilih di Kongres Partai, sebagaimana konstitusi tertinggi partai. Maka oleh Kongres Partai diberikanlah kepada ketua umum terpilih hak prerogatif untuk menentukan siapa yang akan dicalonkan, tegas Mega. Di sisi lain, pengamat politik Pangi Suarwi Carniago mengatakan, pernyataan Ketua DPR Puan Maharani soal tidak mesti dia menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan mengindikasikan sikap tertentu. Pernyataan Puan menegaskan, jika pada 2022 hingga 2023 tidak terjadi pertumbuhan elektoral, maka harus menyerah tanpa syarat. Artinya, mempersilahkan kader lain yang punya potensi menang untuk maju sebagai calon presiden dari PDIP. Ujar Pangi saat dikonfirmasi Kompas.com. Sementara itu di kalangan pemilih PDIP terjadi split tiket voting terhadap Puan Maharani, yang mana pemilih partai besutan Megawati Soekarno Putri itu cenderung secara signifikan memilih Ganjar Pranowo. Namun menurut Pangi, sebelum nama capres keluar dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri, Puan akan terus berusaha menaikkan elektabilitas. Puan akan kembali memompa elektoralnya. Karena PDI Perjuangan itu tidak boleh hanya satu tokoh yang menonjol.
tapi harus punya banyak kader yang menonjol, baik secara kompetensi maupun secara elektabilitas. Jelasnya, saat ini Puan Maharani sadar jika dirinya belum mendapat tempat di hati masyarakat Indonesia. Sebab jabatan sebagai Ketua DPR dan pernah menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia belum punya potensi linier terhadap elektabilitas. Mesti dipahami adalah seorang tokoh memiliki chemistry politik yang berbeda-beda. Misalnya, ada tokoh yang cocok sebagai anggota legislatif, ada yang kemampuannya di eksekutif, dan sebagainya. Meskipun Puan sudah menjadi seorang tokoh, tetapi ada pula individu yang tidak punya positioning sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.